Selamat pagi Bu, perkenalkan kami dari kelompok Jawa. Saya sebagai ketua, saya bernama Kosmar Jonathan Siregar, saya dari kelas 11 Ditkap 1. Perkenalkan saya bersama Rido. Saya Andi. Saya Kristen Oke. Pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Menurut Joko Untoro, kewirausahaan merupakan suatu keberanian yang dimiliki seorang dalam melakukan berbagai upaya agar kebutuhan hidup bisa terpenuhi, menggunakan kemampuan dan juga memanfaatkan potensi yang dimiliki agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Menurut Edi Soerianti, kewirausahaan merupakan usaha kreatif seseorang yang dilakukan berdasar inovasi agar muncul sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain, mempunyai nilai tambah bermanfaat, menyediakan lapangan kerja dan memiliki hasil yang berguna untuk orang lain. Menurut Ahmad Sanusi, kewirausahaan merupakan suatu nilai yang terwujud melalui tindakan untuk dijadikan sumber daya, kiat, siasat, tenaga penggerak, tujuan, proses, dan hasil bisnis. Menurut Soeharto Prawiro, kewirausahaan merupakan suatu nilai yang digunakan untuk melalui sebuah bisnis yang mengembangkan bisnis tersebut. Berhenti potong. Ini apa ya? Gambaran umum perusahaan gitu. Gambaran umum usaha. Jarak singkat gitu. Jarak singkat umum warung sembako gitu. Udah. Udah kan, masih ada di Lanjut aja. Jangan dipotong. Berapa? Sejarah singkat gambaran umum warung sembako. Warung ini berdiri sejak 15 tahun lalu, atau lebih tepatnya pada tahun 2007. Pemiliknya yakni bernama Bapak Doni. Warung ini terletak di Jalan Kapling Nato. Nama Agus ini diambil dari nama anak yang pertama, Bapak Doni. Di warung ini banyak menjual bermacam-macam aneka makanan dan minuman, serta alat tulis. Warung ini didirikan dari inisiatif Bapak Agus yang ingin memiliki penghasilan yang tetap untuk menopang hidup keluarganya. Warung sembako ini dulu memiliki satu pegawai, namun karena adanya beberapa alasan yang menjadikan Bapak Doni berjualan dan melayani konsumen secara bergantian. Warung sembako Agus mulai buka pada pukul 6 pagi hingga pukul setengah 10 malam. Demi menjaga kualitas dan peningkatan warung, mereka selalu mencoba memenuhi apa yang masyarakat sekitar butuhkan. Hampir semua bahan makanan telah dijual oleh pemilik warung ini. Setiap hari warung sembako ini sudah mencapai target penjualan yang sudah pemilik targetkan. Setiap tahun warung ini semakin berkembang. Bahkan pembelinya pun berasal dari luar daerah penggilingan. Dikarenakan kualitas barang dan harganya yang terjangkau murah dibanding dengan warung lain, maka konsumen tertarik untuk berbelanja di warung milik Bapak Agus ini. Semakin berkembangnya usaha milik Bapak Doni ini, maka beliau mulai mengembangkan bahan penjualan yang awalnya hanya menjual bahan makanan apa saja, kini sudah menjual sebagian alat tulis. Contohnya buku, pensil, pulpen, penggaris, pena. Di warung ini selain membeli dapat berjalan langsung, pembeli juga dapat memesan apa saja yang dibutuhkan melalui order SMS atau telepon. Perkembangan warung ini tidak terlepas dari visi dan misi pemilik warung sembako tersebut. Yang masalahnya Maksudnya tadi di Google. bilang aja masalahnya dalam usaha ini jika hujan tidak. Bukan itu masalahnya. Masalahnya Banyak orang banyak kedai sembako juga yang memakai Gimana sih?
kendala Bisa membuka kan? warung sembako. Iya. Masalah kita. Itu saya yang baca. Aku bisa. Usaha warung sembako memang jenis usaha yang tak langka oleh zaman, bahkan tak akan pernah ditinggalkan oleh pembelinya. Meski banyak store swalayan besar berkeliaran di era modern ini, 9 bahan pokok yang akrab dikenal sebagai sebutan sembako adalah kebutuhan pokok seperti gula, telur, minyak, tepung, dan beras. Semua produk tersebut akan terus dibutuhkan dan digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut membuat usaha warung sembako semakin diminati oleh banyak dilirik oleh masyarakat. Walaupun demikian bukan berarti pulang usaha warung sembako ini tidak memiliki kendala. Jika kurang teliti, usaha jenis ini juga bisa mengalami kegagalan seperti bisnis lainnya. Jika Anda meminati membuka sebuah usaha toko sembako, ada baiknya Anda mengetahui apa saja kendala yang paling sering ditemukan dalam membuka toko sembako. Contohnya, hutang macet, barang tidak laku, adanya kompetitor atau bako. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.